Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sekolah Harapan Bangsa. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia untuk hadir, baik yang hadir secara langsung di sini maupun yang hadir melalui Zoom. Yang saya hormati Bapak Purnawan Setiono, Asisten Deputi Chairman. Yang saya hormati Miss Melanie Kusumawati Gigir, Head of School Sekolah Harapan Bangsa Modern Hill. Yang saya hormati Bapak Agustinus Joko Purwanto, selaku Kepala Sekolah SMA. Yang saya hormati Miss Cecilia Juni Arianti, selaku Kepala Sekolah SMP. Yang saya hormati Miss Basatogi Marcelina Mediana, selaku Kepala Sekolah SD. Yang saya hormati Miss Neneng Sahwana, selaku Kepala Sekolah TK. Yang saya hormati Bapak Tommy Yusuf, selaku narasumber kita hari ini. Dan yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji dan syukur kehadirat Tuhan hari ini di tengah-tengah aktivitas Bapak Ibu sempat menyempatkan hadir di Sekolah Harapan Bangsa untuk mengikuti acara webinar. Senang sekali saya Benedikta menyambut Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita hari ini, saya ingin membacakan sebuah pantun untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh menjawab, cakep ya. Baik. Buah belimbing, buah pepaya. Jangan lupa untuk dimakan. Kalau hari ini kita berbahagia, marilah kita bertepuk tangan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan membacakan rangkaian acara kita pada hari ini. Yang pertama, doa pembuka yang akan dipimpin oleh seksi. Selanjutnya akan ada kata sambutan yang akan dibawakan oleh Miss Melanie Kusumawati Gigir. Yang ketiga, pemaparan materi yang dari narasumber kita yang akan dibawakan oleh Bapak Tommy Yusuf. Yang keempat, ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu boleh nanti sambil menyiapkan pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja mengawali acara kita hari ini dengan doa pembuka. Saya akan memimpin secara Katolik. Bapak Ibu silahkan menyaksikan dengan imannya masing-masing. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kehidupan dan tujuan kehidupan kami mengucap syukur atas hari ini kami boleh berkumpul di ruangan ini untuk memulai acara kami. Kami mohon berkat-Mu agar acara ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Kami juga mohon bimbingan-Mu untuk narasumber kami Bapak Tommy Yusuf. Semoga beliau dapat memberikan materi dengan baik dan kemudian menjadi berguna bagi masa depan kami. Semuanya ini kami haturkan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita sama-sama mendengarkan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Miss Melanie Kusumawati Gigir. Kepada Miss Melanie saya persilahkan. Terima kasih Miss Bene. Selamat pagi, good morning. Selamat pagi Pak Pur, all fellow principals, especially parents and audience from GMIT. Pagi ini coffee morningnya mungkin agak spesial ya, nggak seperti biasanya. Dengan topik understanding and responding to parenting style from the perspective of Chinese pedagogy. Seperti yang kita tahu bahwa di SHB kita memberikan pelajaran Mandarin. Sepertinya kalau nggak melibatkan budaya dan custom atau old wisdom dari Tiongkok, mungkin pembelajaran jadi kurang greget. Makanya kalau di sekolah kita selalu membawa budaya dan old wisdom seperti yang ada di Cekwe dan juga seperti ini metafisik Tiongkok ini dibawa dalam pembelajaran dan supaya kita tidak hanya guru tapi juga bekerja sama dengan orang tua, keluarga bahwa yuk kita sama-sama
memahami lebih baik apa sih yang mungkin kita bisa gali, dan terima kasih juga ada Pak Tommy yang bisa nanti memberi pencerahan, insight, sesuatu yang bisa kita bawa dan kita terapkan di rumah. Kita tahu bahwa kalau parenting itu kan pola asuh kita macam-macam dan kadang-kadang menantang. Dan itu yang akan kita ulik lewat metafisik Tiongkok. Hari ini, seperti apa sih yang bisa kita terapkan di kelas atau di rumah, memahami anak-anak kita lebih baik melalui metafisik Tiongkok yang akan kita dengar atau kita perhatikan hari ini, dan juga mungkin ada beberapa tools yang nanti Pak Tommy akan kenalkan ke kita, beberapa istilah-istilah yang mungkin kita juga bisa belajar sesuatu, mungkin yang dulu pernah mengikuti bisa refresh kembali karena it's been a while, ya, itu yang akan kita pelajari dan kita terapkan. Hari ini kita akan explore lebih banyak tentang old wisdom atau ancient knowledge from the Chinese metaphysics, supaya bisa memberikan petunjuk praktis apa sih yang bisa kita pahami dan bisa ubah demi kesuksesan anak-anak kita, mumpung mereka masih di sekolah. Dan ini for life lah ya, kita bisa bawa ke sana. Without further ado, that's the opening speech from me. Kita pasti lebih semangat untuk pengen dengar apa yang bisa Pak Tommy bagikan untuk kita di acara Coffee Morning pagi ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan yang meriah untuk Miss Melanie. Selanjutnya, kita langsung saja sama-sama mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Tommy Yusuf. Kepada Bapak Tommy, saya persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, Bu Melanie, selamat pagi. Terus untuk moderator juga selamat pagi. Bicara mengenai yang tadi Bu Melanie sudah sampaikan ya, mengenai metafisik. Metafisik ini kalau di Cina atau Tiongkok zaman dulu memang ini berupa statistik sih sebetulnya. Statistik Tiongkok kuno. Nah, metafisik itu artinya kan di samping yang fisik. Jadi sesuatu yang tidak kita bisa pegang atau kita tidak bisa raih, tetapi kita bisa rasakan. Makanya kalau di metafisik Tiongkok kuno itu ada yang namanya Feng Shui, dan Pace. Tapi kalau Pace ini kan mungkin minta tolong moderator kasih slide-nya. Slide itu tulisannya Bazi Profiling, tapi baca di Chinese-nya adalah Pace. Nah, ini untuk kita tahu bahwa kita ini siapa gitu loh. Jadi Pace itu akan melihat karakter kita semenjak kita lahir. Kita lahir itu kan punya tahun, bulan, tanggal, dan jam. Nah, menurut metafisik Tiongkok kuno, itu sangat mempengaruhi kehidupan pribadi tersebut. Jadi, misalnya ada orang si A, lahirnya seperti misalnya tahun, bulan, tanggal, dan jam. Terus nanti ada lagi si B nih, yang mungkin berapa tahun kemudian. Nah, itu yang mereka catat. Itulah hebatnya dari orang-orang Tiongkok kuno. Nah, ini saya pelajari udah lama sih ya. Cukup lama saya pelajari. Nah, memang sayangnya memang banyak sekali buku-buku yang ditulis itu hilang pada saat, ini saya bicara sejarah sedikit ya, hilang pada saat Tiongkok dijajah oleh bangsa Mongol, bangsa Manchu, sehingga buku-buku itu dibakar. Ada yang diselamatkan, terus terjadi lagi nih masalah. Gitu. Apa
pada saat revolusi kebudayaan. Karena dianggap kepercayaan-kepercayaan seperti ini kayak candu masyarakat lah, sama mau dibakar juga. Nah, ada beberapa buku-buku yang masih bisa diselamatkan, itu lari ke Taiwan dan lari ke Malaysia. Nah, bedanya apa? Jadi ternyata kalau di Taiwan itu mereka bicara tradisional banget. Tradisional yang sangat tradisional. Jadi misalnya contoh, kalian lahir di tahun X, terus bulan, tanggal, dan jam. Terus apa yang mesti kalian lakukan? Ya udah, kalian si orang yang lahir tersebut destiny-nya ya seperti itu, nggak bisa dirubah. Nah itu tradisional banget gitu loh. Jadi ya terima aja kalian punya nasib seperti itu. Nah kalau yang di Malaysia beda. Malaysia itu lebih modern. Jadi dia pakai yang namanya bangun awareness dulu, terus realize siapa kita, habis itu kita change, berubah. Seperti itu. Nah, kalau saya belajar dari yang Malaysia, yang lebih modern. Karena bagi kita sih ya, kalau kita nggak mau change, ya susah ya, gitu loh. Nah, ngapain kita terima nasib misalnya gitu. Oke, misalnya kayak, boleh dikasih lihat Bu moderator di slide kedua. Oke, nah ini kan kita bicara yang ini Bu moderator yang 80% internal factor ya, oke. Nah, ini kan ada 80% internal factor. 80% itu yang bisa kita kuasai dalam artian kita punya personality, cara kita berpikir, sama rules kita apa sih, dan talent kita seperti apa. Nah, itu sih kalau di metafisik Chinese ini, dia udah buat path, udah buat patronnya lah, kira-kira pada saat si pribadi ini lahir. Kira-kira gitu. Nah, ada 20% external factor yang tidak bisa kita kuasai. Apa tuh? Misalnya kondisi ekonomi, market kita nggak bisa kuasai gitu. Market tahu-tahu melonjak atau whatever lah seperti itu. Apalagi misalnya kayak bencana alam. Nah ini yang 20%. Tetapi kalau kita sudah bisa menguasai 80% internal faktor kita, rasa-rasanya sih itu sangat cukup untuk bekal di kemudian hari seperti itu. Bisa slide yang lain Bu moderator. Lanjut. Nah, ini jadi kalau modern way yang tadi saya bilang di Malaysia, yang saya ambil dari ilmu ini, itu pertama kita lihat strength and weakness kita apa sih. Jadi di situ dipelajari bahwa strength misalnya nih di sekolah ya, misalnya ada tadi SD, SMP, SMA. Nah, strength-nya anak ini di mana? Weakness-nya anak ini di mana? Nah, itu udah bisa kelihatan. Terus habis itu misalnya si anak oke lah ya, mungkin akan dibantu orang tua, dia bangun awareness-nya dia mau seperti apa ya? Dia mesti misalnya contoh, ternyata saya ini seperti ini misalnya seperti itu. Nah, tapi itu kalau anak-anak kecil kan mesti dibantu oleh orang tua. Habis itu dia realize, sadar diri bahwa saya mesti begini, saya mesti begitu misalnya. Ya. Dan setelah itu apakah berubah? Jadi mereka mesti berubah. Anak-anak ini mesti berubah atau kita pribadi juga mesti berubah. Seperti itu kira-kira yang di modern way. Tolong itu Bu moderator, slide yang kedua. Slide selanjutnya. Nah ini, di sini kita lihat adalah Pace profiling system. Di sebelah kanan kita lihat tuh ada role and talent sebagai apa gitu loh. Misalnya contoh nih ada the pioneer gitu. Pioneer ini adalah orang-orang yang atau anak-anak yang pintar menciptakan sesuatu, kira-kira seperti itu.
terus ada director, ada the warrior. Nah, ini semua nanti saya di slide selanjutnya nanti ada definisinya seperti apa. Nah, terus di sebelah kirinya adalah cara berpikir. Cara berpikir, ada influencer, ada resource, ada companion, ada output, ada work. Nah, misalnya contoh nih, influence. Influence itu adalah orang yang misalnya akan berdiri di belakang layar. Dia akan memajukan orang lain untuk keuntungannya dia. Yang penting adalah dia pilihnya tepat. Kadang-kadang nggak tepat. Kalau nggak tepat ya memang akhirnya nggak jadi ya, kira-kira gitu. Resource berarti orangnya ini penuh dengan sumber daya gitu, baik pikiran, baik kemampuan dan lain-lain. Nah itu, jadi di sini adalah profiling yang bisa kita nanti tahu bagaimana sih anak-anak kita atau bagaimana sih kita sendiri misalnya ya, Bapak Ibu misalnya masih muda-muda juga misalnya. Nah, bagaimana sih mau ke depannya seperti apa? Itu sih. Lanjut Bu slide-nya. Nah, ini kita bicara, saya rasa ini lewat aja, karena ini kita bicara soal elemen. Elemen itu nanti kalau kita bisa ada kesempatan misalnya di konsultasi, nanti saya akan terangkan lebih lanjut, karena ini kalau diterangkan, waduh, cukup lama ya. Misalnya contoh, kita punya self element wood, influence-nya metal, terus wealth-nya earth. Dalam artian apa? Misalnya, kenapa influence-nya metal? Influence karena si wood itu kalah sama si metal. Terus wealth, ya wood akan hidup di earth ya, tanah. Resource, ya water, otomatis si wood harus dikasih air. Output, fire, karena tanpa fire si wood tidak akan berarti apa-apa. Terus companion ya wood dan wood. Lanjut Bu. Ini juga. Jadi nanti jadi kalau kita bicara day master itu adalah tanggal lahir seseorang. Ya. Nah, di situ akan kita bisa tahu sifat atau karakter seseorang itu seperti apa. Misalnya kita di day master kita itu Young Earth. Young Earth itu kalau boleh saya tadi kan kita udah lihat elemen ya. Elemen itu kan ada dari kayu, kayu api, api menjadi tanah, tanah menjadi logam, logam menjadi air. Jadi ada 5 elemen. Habis itu dipecah lagi menjadi 2. Ada yang namanya yin, ada yang namanya yang. Oke, nah itu di situ kan kita lihat ada gambar yin and yang, hitam dan putih. Ini filosofi daripada balance and harmony di ilmu ini, metafisik. Hitam itu berarti bahwa pada saat kita nggak oke, kurang, pokoknya lagi sial lah, kira-kira seperti itu, dan kita akan mengalami selalu dalam hidup. Itu dari yang kecil, kalau kita lihat ya, diperhatiin, terus kecil dan akhirnya membesar. Tetapi masih ada titik putih. Apa maksudnya? Bahwa selama kita gagal, atau kita benar-benar nggak benar lah kira-kira kondisi kita, masih ada harapan. Jadi kita jangan putus asa. Seperti itu. Nah, kita balik ke yang putih. Keseimbangannya apa? Pada saat kita lagi bagus banget, mungkin kondisi keuangan bagus, family bagus, semuanya bagus, ingat jangan sombong, kita masih ada titik hitamnya. Dalam artian, kita masih punya kekurangan. Nah, itu kira-kira dari filosofi yin and yang. Nah, kita bicara yang earth. Jadi misalnya kalau misalnya nanti saya lihat misalnya Bapak, Ibu, dan anak-anak Bapak, Ibu, saya bisa langsung tahu kalau di tanggalnya misalnya dia yang earth. Jadi dia adalah
punya kemampuan untuk observasi, punya kemampuan untuk mengumpulkan informasi, orangnya realistis dan open minded. Tapi dia masih punya kekurangan apa? Sangat perfeksionis. Terus moody lah orangnya dan pengen kerja sendiri, loners lah kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita bisa lihat. Dalam artian berarti nanti kalau misalnya anak kita nih ini nih, nah kita mesti tahu sebagai orang tua untuk mengarahkan. Kita juga jangan marah kalau dia memang kemudian nggak boleh malah marah karena memang dia seperti itu. Itu udah karakter menurut metafisik ya. Kalau menurut ilmu yang lain saya nggak tahu. Terus misalnya dia yin earth, ya dia punya kemampuan untuk mendapatkan resource gitu loh. Itu sangat dibutuhkan ya, misalnya di perusahaan. Terus dia punya kreatif tuh sangat hebat lah ya, power of kreatif, inovatif, produktif. Cuman posesif dan controlling. Dia sangat suka kontrol orang gitu dan keras kepala lah kira-kira. Nah itu yang bisa nantinya kalau kita bisa konsultasi nanti ya, saya akan kasih tahu anak-anak ini seperti apa. Nah itu ketepatannya memang nggak 100, nggak 90, tapi 80%. Oke, lanjut Bu, slide-nya. Ya ini masih yang misalnya kayak yang water. Nah, saya jelasin ya, yang water tuh apa sih kalau secara personifikasinya ya, secara gambaran di alam semesta. Yang water itu laut yang luas, sungai yang besar. That's yang water. Makanya dia bisa sell a dream gitu. Clarity, visioner banget orangnya kan big picture. Cuman ya over independent lah kira-kira seperti itu. Terus image freaks, selfish. Nah, gitu-gitulah yang bisa nanti kita tahu. Nah, begitu kita tahu anak-anak kita itu seperti apa, 80% ya, kita bisa minimal mengarahkan mereka supaya jangan mengurangilah yang kurang, ya, tapi membuat yang positif lebih bagus lagi, gitu loh. Lanjut Bu. Nah, di sini ada cara berpikir, 5 struktur cara berpikir dari metafisik ini. Managers kita silakan Bapak Ibu kalau bisa baca itu langsung kelihatan kan dia adalah doers, dia adalah under control business. Pokoknya dia maunya semua kontrol ada di kita, ada di dia lah pribadi ini, gitu. Tapi sayangnya sih memang orang ini bukan nggak bagus, tapi memang caranya dia adalah selalu bicara detail lah, mikro dia bicara seperti itu. Kalau memang dia kuat di struktur. Nah, orang-orang ini tidak bisa menciptakan, tetapi bisa membuat sesuatu yang bengkok menjadi lurus. Contohnya si orang tersebut atau pribadi tersebut menjadi direktur, diangkat direktur lah atau masuk ke dalam perusahaan yang lagi down lah ya. Nah, dia bisa melakukan itu. Tapi jangan disuruh dia membangun perusahaan. Nggak bisa. Itu menurut ilmu ini. Terus kita bicara creators, output, mereka create. Banyak banget mereka bisa create, mereka bisa jualan dan segala macam. Tetapi orang-orang tipikal ini mesti diingatkan bahwa jangan kebanyakan ide. Ide boleh banyak, tapi difokuskan ke satu dulu lah kira-kira. Karena pada akhirnya dia akan kebanyakan ngomong dan akhirnya nggak terjadi apa-apa. Nah itu yang ada di pengetahuan ini sudah langsung bilang, ini anak misalnya seperti ini. Nah, bagaimana sih kita sebagai orang tua misalnya untuk mengarahkan untuk change tadi gitu loh. Dan itu bisa gitu. Karena mumpung mereka masih bertumbuh. Even kebetulan saya banyak klien orang-orang dewasa juga, nggak ada masalah tuh. Mereka akhirnya bisa change juga gitu.
Meskipun ya ada yang bilang bahwa, waduh, saya udah nggak bisa nih begini-begini. Ya kalau saya kembalikan ke mereka, apakah mereka mau atau tidak mau, itu aja. Karena itu kan tergantung kemauan kita sih pribadi, seperti itu. Thinkers juga sama. Ini orang-orang yang bicara data, orang-orang yang bicara solving problems, tapi orangnya sangat pelan bergerak. Ya. Berpikir dulu, baru dia bertindak. Nah, mungkin aja misalnya kita punya putra-putri yang tipikal ini. Nah, mungkin orang tua agak gemes gitu loh. Ini anak nggak jalan-jalan sih. Jangan salah, dia lagi berpikir. Nah, kita juga mesti mengerti sebagai orang tua. Nggak apa-apa, kasih aja. Terus kasih sesuatu tantangan, karena dia kan hobi forecast. Suruh aja dia forecast sesuatu yang sesuai dengan ilmunya dia. Itu sangat senang dia, gitu loh. Cuman memang balik-balik lagi, karena analisanya terlalu banyak, ya terus sangat sangat bicara teori dan lain-lain, akhirnya ya selalu komplain gitu loh. Nah, kita mesti ngerti kenapa dia komplain. Dia mau tanya aja, ini kenapa gini sih? Ini kenapa gitu sih? Ini kenapa gini? Nah, itu. Nah, kita jangan terus kita jadi gemes misalnya sebagai orang tua atau kesel gitu. Tapi ya udah, kita arahkan mereka bahwa ya ini begini, begini, begitu gitu loh. Kita jawab aja apa yang akan dia tanya, karena dia akan selalu komplain pasti. Anak atau pribadi seperti ini pasti banyak komplain, karena dia selalu bicara ilmu gitu. Lanjut Bu, slide-nya. Nah, terus kita bicara dua struktur lagi, kita bicara supporters ya, influence. Nah, ini orang-orang yang sangat atau misalnya kita punya anak, ini adalah pribadi di mana mereka memang adalah supporter. Jadi mereka ada di balik layar kesuksesan orang lain. Dia akan boleh dibilang bukan dia takut, enggak, tapi memang dia tipikalnya untuk mendorong orang untuk maju. Mendorong orang untuk maju, dan automatically begitu orang yang dia dorong atau dia pilih untuk orang itu maju, dia akan ikut maju. Misalnya kalau kita bisa tahu di Amerika ada yang namanya Walmart. Nah, Walmart itu pemiliknya itu supporters. Dia benar-benar bebasin anak buahnya gitu untuk maju, dan dia ikut maju automatically. Makanya Walmart jadi gede ya. Nah, seperti itu orangnya. Tapi satu-satunya yang harus dihati-hati atau waspada adalah salah pilih orang. Gitu. Kita salah pilih orang. Orang yang kita support untuk maju ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Ya itulah kira-kira. Nah, terus kita bicara ke struktur yang kelima, itu companion sama connectors. Nah, ini orang yang benar-benar jago di networking. Jadi kalau misalnya kita punya anak atau kita sendiri misalnya punya struktur ini, kita ini jago lah networking. Terus beranilah misalnya ambil resiko. Jadi dia ini mungkin anak-anak yang taruhlah misalnya contoh, oh saya mau jadi YouTuber misalnya. Oh saya mau kerja di online gitu misalnya, atau enggak mau jadi orang yang pembicara misalnya, jadi motivator misalnya. Nah, ini orang-orang seperti ini nih, gitu loh. Nah, cuman memang problemnya satu, orang-orang seperti ini atau anak-anak seperti ini memang kurang persiapan pada saat yang jadi last minute baru dia persiapkan gitu loh. Nah, itu kira-kira gambaran kalau kita melihat anak-anak atau kita sendiri, ya seperti itulah gitu loh. Kita tahu, oh ternyata saya companion ya gitu, kira-kira begitu. Lanjut Bu.
Di sini ada profiling yang tadi saya bilang roles and talent. Misalnya di sini langsung kelihatan ya, kalau moga-moga bisa dibaca. Misalnya diplomat. Jadi misalnya anak kita ternyata presentasi profiling rules and talent-nya tuh dia diplomat. Jadi dia adalah orang-orang yang kerja di sistem. Jadi nggak bisa dia kerja nggak di sistem. Dan mereka selalu tidak akan konfrontasi yang sangat besar gitu. Mereka pinter untuk apa ya? Untuk membuat sesuatu konflik menjadi aman-aman aja, damai-damai aja. Nah, ini tipikal pribadi atau anak-anak kita yang seperti itu. Nah, ini bisa dibaca. Mereka selalu memang tidak pernah mau menjadi bintang. Mereka selalu low profile. Tapi sebetulnya mereka itu pinter untuk memanfaatkan momentum kayak negosiasi. Ini jago nih orang-orang seperti ini. Nah, di sebelahnya ada the friend. Mereka tuh tipikal yang bisa deal maker lah, seperti itu. Mereka menguasai bagaimana sih cara berteman yang baik, bagaimana sih cara mempunyai pribadi yang baik. Mereka tuh begitu. Mereka itu selalu membawa orang bersama-sama happy gitu loh. Nah, tipikal the friend nih, kalau anak-anak kita adalah tipikal seperti ini, mereka pasti banyak teman. Nggak mungkin enggak. Gitu loh. Jadi mereka memang sangat sih membuat networkingnya itu jadi lah seperti itu. Cuman ada satu hal kelemahannya. Akhirnya sama rata sama rasa tuh gitu. Dalam artian dia sulit untuk menjadi pimpinan, untuk jadi leader dia sulit. Kenapa? Karena dia temenan semua gitu. Nah, itu yang mesti dirubah. Misalnya dia punya struktur rules and talent, the friends. Lanjut, Bu. Oke, director. The director, salah satu rules and talent yang tadi saya udah sempat bilang managers ya, cara berpikir managers. Nah, ini sama persis nih. Jadi dia selalu maunya benar gitu. Dia berani mengambil tanggung jawab. Ya. Semualah bagi dia kerjaan gua mesti benerin nih, saya mesti benerin nih, misalnya kira-kira gitu. Jadi anything in business saya mesti benerin. Even the family juga dia akan benerin. Dia akan selalu campur tangan. Dan dia selalu multiplying dan magnifying. Cuman problem dari orang tipikal ini adalah dia tidak bisa, yang tadi saya bicara di yang sebelumnya, dia tidak bisa menciptakan pekerjaan untuk dirinya dia sendiri. Dia hanya bisa menjadi seseorang yang profesional. Jadi perusahaan yang lagi drop, dia bisa akan membuat perusahaan itu lebih baik, tapi dia tidak bisa membuat perusahaan dari dirinya sendiri. Seperti itu nih orang-orang director. Terus kita bicara pioneer. Nah, ini pioneer. Ini bertolak belakang dengan director tadi. Dia itu bisa memimpin dan take action. Aduh, talentednya banyak banget deh. Orang-orang seperti ini benar-benar punya ide, bukan main. Tipikal begitulah. Jadi mereka selalu ada aja idenya. Dia punya mimpi, dia punya visi. Itu adalah aset dia kan. Cuman sayangnya orang seperti ini tidak bisa menjalankan itu sendiri. Dia butuh orang lain yang menjalankannya. Dia hanya ide dan dia hanya
visi atau mimpinya dia. Tapi orang-orang seperti ini memang dicari di perusahaan itu adalah mereka adalah untuk produk. Bicara produk, mereka tuh jagoan sekali mereka. Bicara image, mereka jagoan. Nah, kalau anak kita nih punya rules and talent the pioneer, ya dia cocok sebagai misalnya marketing, dia cocok misalnya sebagai perusahaan yang perlu inovasi atau perusahaan yang perlu pengembangan. Nah, orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini itu jago. Tapi satu hal sih, pioneer itu kebanyakan ide akhirnya, nah itu yang mesti hati-hati, kebanyakan ide akhirnya tidak jadi apa-apa, just ide gitu loh. Seperti itu. Lanjut, Bu. Nah, sekarang rules and talent the artist. Dia ini adalah orang yang selalu produksi sesuatu, tetapi orang-orang yang masuk di dalam sini atau anak-anak yang masuk di dalam sini itu tidak bagi mereka itu karya mereka yang sangat berharga. Yang lain bagi mereka enggak lah. Jadi, makanya saya tuliskan di situ mereka tidak money oriented. Perlu uang, tapi itu bukan segala-galanya buat mereka. Itu adalah yang penting karya saya dihargai gitu. Karya dia, dan dia memang sangat sangat pintar gitu untuk melakukan ide-idenya dia dan akhirnya jadi nyata. Misalnya contoh, kita bicara pelukis lah, kira-kira seperti itu. Kita bicara artis nih, artis yang misalnya artis film, artis apa lagi ya, misalnya artis teater, seperti itu. Jadi tapi mereka tidak bisa nih, misalnya kita punya anak-anak tipikal ini, mereka tidak bisa fokus di 2 atau 3 sesuatu gitu. Mereka hanya fokus 1. Kalau ini ya ini gitu. Seperti itu. Nah, nanti problemnya adalah misalnya Bapak Ibu pengen anak ini menjadi begini nih, dia mungkin menolak gitu. Menolak dalam artian, aduh saya mau jadi seperti artis nih. Tapi Bapak Ibu mungkin pengen dia jadi dokter, insinyur, atau whatever lah ya. Nah, itu nantinya mungkin tidak maksimal, itu aja sih. Kalau hidup sih tetap hidup, tapi tidak maksimal. Jadi saya punya pengalaman, misalnya contoh, saya bicara sama Bapak Ibu, klien saya, Bapak Ibunya itu kepengen anaknya jadi engineer. Oke, nah, saya bilang nggak cocok jadi engineer. Dia masuknya ke artis. Oke, tapi akhirnya si anak baik hati. Dia ikutin bapak ibunya. Pergilah dia ke Amerika. Saya udah bilang sama bapaknya, salah loh, gitu loh. Anaknya dia nih kasihan nanti. Jadi nggak engineer? Jadi bapak ibu, jadi ya. Tetapi dia justru jago buat lagu, jago banget buat lagunya. Dia bisa udah buat CD atau apa ya, pokoknya rekaman. Terus balik ke Indonesia, sekarang apa yang terjadi? Membantu ibunya di landscaping. Dan dia suka di situ karena dia punya seni gitu. Dia bisa salurkan. Jadi engineer-nya nggak kepake. Sayang kan, udah buang duit. Gitu loh. Itu yang terjadi ya. Ini contoh ya, contoh aja. Contoh yang saya pernah jalanin ke klien saya. Nah, terus gimana dong? Sayang kan, akhirnya si anak sukses di landscaping, di ngurusin tanaman-tanaman, gitu loh. Dan bagus. Jadi bukan engineer lagi, bukan bicara engineer. Nah, cuman kan uang dan waktu udah kebuang, sayang. Itu aja. Terus kita bicara performer. Nah, performer ini kayak anak-anak kita yang apa ya, punya aura
pribadi yang sangat kuat gitu loh. Jadi dia misalnya contoh gini ya, contoh performer itu dia akan misalnya sell sesuatu lah ya. Dia jual sesuatu. Ya performer bisa juga jadi artis dan lain-lain, tapi dia jual sesuatu. Misalnya sebagai marketing, sebagai sales dia jual sesuatu. Orang atau dia punya klien atau dia punya customer itu membeli barang itu bukan akibat si barang. Bukan, tetapi karena dia kagum sama si pembawa barang tersebut yang menjual. Bahkan mungkin dia nggak perlu barang tersebut, tapi akhirnya dia beli karena dia senang sama si penjual. Senang dalam artian orangnya misalnya seru, orangnya misalnya oke dianggap sebagai teman. Nah itu performer. Nah kita bisa lihat kok dari ciri-ciri anak kita, dia sebagai apa nih? Performer nggak? Bisa ketahuan gitu langsung. Lanjut, Bu Moderator. Slide. Nah, ini The Warrior. Nah, kalau kita bisa The Warrior, nah nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang sangat suka tantangan, kita bisa lihat nih apa benar dia The Warrior. Ini salah satu profile rules and talents yang sangat terus terang saya juga pengen nih jadi The Warrior gitu, tapi saya nggak punya gitu. Ini orang yang sangat kuat di challenge. Ya. Mereka justru cari sesuatu yang di bawah tekanan. Tanpa tekanan, mereka malah nggak jadi apa-apa gitu. Tapi ini keren, yang namanya The Warrior ini. Jadi misalnya contoh kalau bisa saya kasih tahu, apa sih perusahaan yang warrior nih? Google. Google itu perusahaan warrior. Jadi mereka itu kecil, dulunya kecil, jadi besar itu akibat mereka itu cari sumber-sumber yang sangat pintar gitu. Nah itu kayak Google, kayak apa lagi ya? Pokoknya sesuatu kalau kita bicara yang namanya warrior, dia itu bisa sesuatu yang nggak liquid, dia bisa buat jadi langsung liquid. Nah ini tipikal warrior dan mereka sangat berani gitu loh. Warrior tuh berani. Gitu. Jadi mereka sangat, tapi satu hal sih kalau warrior jangan bicara investasi jangka panjang ya. Warrior nggak bisa tuh. Warrior itu selalu investasi jangka pendek. Seperti itu. Tapi ini top nih, warrior. Kalau kita punya anak ada rules and talent warrior, ini salah satu favorit saya sih, tapi ya seperti itu gitu. Nah, terus filosofer ya mereka selalu bicara tentang fantasi lah ya. Mereka selalu bicara explore data, information. Ya ini orang-orang seperti misalnya contoh lawyer misalnya, apa lagi ya? Ya lawyer lah, lawyer. Terus orang-orang yang bicara data-data misalnya, orang-orang yang pegang database. Ya kalau anak-anak kita sangat suka dengan data-data ya mungkin dia ada di filosofer gitu. Dia selalu bicara di fantasy gitu. Fantasy world yang apa ya? Yang dia akan capai. Bagus sih. Harus dia menuju ke sana gitu loh. Cuman memang dia selalu kan ingin tahu dan dia butuh data. Sehingga kadang-kadang momentumnya nggak tepat gitu loh, karena ingin tahu itu aja. Lanjut Bu Moderator. Lanjut Bu Moderator. Oke, ini kalau kita mau bicara mengenai jadi owner bisnis. Owner bisnis mesti punya minimal 2 dari ini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu mau mewariskan nih bisnis ke anak-anak Bapak Ibu nantinya, dia minimal mesti punya 3 ini. Atau 2 cukup. Ini adalah typical profiling untuk owner bisnis. Jadi pioneer, warrior, leader.
Kalau punya cuma satu agak sulit ya. Nah, terus gimana dong? Kalau misalnya contoh Bapak Ibu bilang, saya tetap mau wariskan ke anak saya. Nah, kita carilah orang kepercayaan Bapak Ibu itu yang punya tipikal seperti ini untuk mendampingi anak-anak Bapak Ibu nantinya pada saat akan meneruskan usaha. Lanjut, Bu. Nah, ini manajer. Jadi kalau misalnya anak-anak kita itu pada akhirnya nanti berkarir di perusahaan lain, perusahaan yang besar, perusahaan mereka menjadi profesional. Jadi emang dibutuhkan ini director, diplomat, sama the friend. Jadi di situ kalau ini 3 ini ada di dalam profiling, role and talent, itu pasti anak ini atau nantinya pada saat dia berkarir, dia akan sangat mudah untuk sangat mudah untuk naik jenjang gitu loh. Sangat mudah untuk naik jenjang. Kenapa begitu? Karena selain dia director, dia itu selalu membereskan sesuatu lah seperti itu. Tapi dia bisa untuk bekerja secara sistem. Dia masih bisa membuat orang lain menjadi oke, menjadi baik gitu loh. Dan dia mendorong orang menjadi oke, menjadi baik lah. Terus the friend yang tadi sudah saya kasih definisinya, pinter untuk deal, pinter untuk membuat connecting network lah, seperti itu. Nah, inilah kalau kita punya 3 ini di anak-anak kita atau di kita sendiri, ya kita cocok sih sebagai profile manager. Lanjut, Bu moderator. Nah, ini professional skill ya, kita ya itu tadi 2 ya, artis, analyzer. Nah, ini adalah professional skill. Jadi seperti freelance misalnya, freelance. Jadi contoh nih, misalnya saya sebagai accountant. Oke, nah itu kalau saya punya 2 ini, saya cocok sebagai accountant. Atau enggak sebagai ya artis lah, sebagai bintang film misalnya, atau ya itu tadi. Jadi tipikal dari professional skill ini adalah orang-orang yang bekerja secara freelance. Jadi yang tadi saya bilang mengenai misalnya tahu-tahu anak-anak kita atau kita sendiri mau jadi YouTuber misalnya, mau jadi pokoknya yang medsos gitu. Nah, ini mesti ada. Kalau nggak ada ini capek, susah sih. Kenapa? Karena dia nggak bisa analisa dirinya dia. Kan kalau bicara di medsos atau di YouTuber atau TikTok gitu kan, dia akan lihat dia punya algoritma gitu, kira-kira seperti itu. Nah, analyzer-nya mereka bisa, artisnya mereka bisa tampil di depan seperti itu. Tapi kalau nggak ada itu agak sulit sih, gitu. Kalau cuma analyzer aja juga sulit, nggak berani tampil sebagai artis. Gitu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Ya. Oke. Ini nanti kalau kita bisa ketemu konsultasi, ini adalah sektor-sektor di mana di dalam rumah, terutama dalam rumah ya, dalam rumah kita, nanti Bapak Ibu misalnya contoh nih, anak-anak mau belajar misalnya, nih, oh belajarnya tuh cocoknya di sektor mana, oke. Terus misalnya mau tidur, cocoknya nih anak tidur di mana misalnya, termasuk Bapak Ibu. Nah, ini penting. Nah, ini udah keluar dari Pak Ce, ini udah feng shui. Jadi saya udah tinggal lihat rumahnya cocoknya seperti apa gitu. Jadi kadangkala jangan salah kalau anak-anak kita nih ya belajar baca buku, dia di toilet, sambil duduk di toilet. Nah, ternyata itu tempat yang nyaman untuk dia gitu loh.
Ya rumah udah jadi ya mau diapain ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Kita jangan terus ributin. Oh, kenapa kamu di situ? Kenapa kamu nggak di sini? Ya itu. Nah ini faktor-faktor di mana kadang-kadang kita juga sebagai orang tua atau bahkan untuk diri kita sendiri jangan salah bahwa sektor-sektor itu memang sudah ada dari feng shui tadi gitu. Jadi alam semesta udah buat seperti itu di rumah bapak ibu atau di rumah anak-anak nanti kalau sudah dewasa. Cocok ini misalnya, contoh untuk bapak ibu yang udah dewasa gitu ya, mau bisnis nih, mau terima telepon dari teman bisnis atau teman apapun, mesti masuk di sektor itu kalau menurut ilmu ini gitu loh. Jadi contoh nih saya dapat telepon dari Bu Melani misalnya, saya akan lari tuh misalnya ke Short Palace gitu. Saya akan lari karena kalau saya kan emang udah ngitung terus tuh di rumah saya ya. Tapi saya akan lari ke sana, saya akan terima teleponnya Bu Melani seperti itu. Terus jadinya apa? Ya jadinya ada sesuatu yang baik untuk diri saya. Nah intinya seperti itu. Jadi kalau ada yang untuk tempat belajar, ada yang untuk tempat tidur, ada yang untuk misalnya ibu-ibu mau berias. Jadi kalau berias itu ini feng shui ya. Berias itu ibu-ibu nggak boleh berias di dalam kamar tidur. Ibu-ibu mesti punya tempat tersendiri untuk berias karena di tempat di kamar tidur tidak boleh ada cermin. Kan feng shui bilang begitu. Tapi terserah sih nanti kalau bapak ibu tetap ada, saya nggak bisa buat. Tapi intinya itulah kira-kira. Jadi kalau zaman dulu tuh, zaman Tiongkok kuno dulu, tempat tidur ya tempat tidur. Raja sama permaisuri ya tidur di tempat tidur. Permaisurinya kalau mau pergi ke ruang dia bersolek lah seperti itu, buat make up segala macem gitu. Intinya seperti itu. Jadi itu diikutin sampai sekarang bahwa feng shui akan bicara mengenai jangan ada televisi, jangan ada cermin di dalam ruang tidur. Disarankan jangan. Jadi cermin kasih keluar semua, TV juga nggak usah, karena tempat kamar tidur itu tempat di mana kita beristirahat, seperti itu. Bukan tempat untuk kita nonton film atau TV. Akhirnya tidur kita nggak, itu sih secara logika tidurnya tidak sempurna untuk kegiatan besok harinya. Intinya itu sih dari presentasi saya sekarang. Nah di sebelah kanan itu ada kompas, itu kompas kalau misalnya nanti saya mau lihat rumah bapak ibu ya saya pakai kompas ini. Tuh, ini kompas ya, kompas dari Tiongkok sana lah, kira-kira seperti itu. Baik bapak ibu, Bu Melani, Bu moderator, cukup sekian. Mungkin kalau ada yang mau tanya. Baik, terima kasih Bapak Tommy sudah memaparkan materi yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh silakan mengetik jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kaitannya kalau tadi ya sedikit nanggepin ya Pak Tommy. Tadi kan beberapa mungkin kita jadi lebih tahu lah anak-anak kita. Kalau emang pemikir implementasinya yang di sekolah biasanya kita jangan buru-buru langsung nunjuk anak yang cepat angkat tangan. Kasih waktu dikit lah buat yang memang thinker gitu ya. Thinking time-nya kita berikan lebih panjang. Itu yang mungkin bisa langsung kita terapkan di sekolah. Kalau di rumah juga mungkin kalau saya sendiri misalnya ada anak saya yang lebih ke sana ya belajar tahan diri untuk kasih waktu dikit. Jangan itu aja lama banget sih misalnya, jangan kasih feedback kayak gitu. Mungkin itu sedikit sih. Kalau yang lain sambil nunggu pertanyaan boleh nanyakan dari sendiri. Kalau ada yang mau menanyakan langsung, mungkin dari audiens langsung sini juga ya, Miss Med. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, mumpung Bapak Tommy-nya ada di sini, mungkin ingin bertanya tentang anaknya, atau mungkin diri Bapak Ibu-ibu sendiri gitu ya, mungkin pengen tanya, kira-kira aku seperti apa ya profilingnya, begitu.
Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bulia? Atau Bapak Ibu di rumah boleh silakan jika ingin bertanya, boleh diketik saja di message Zoom-nya. Saya nanya ya Pak Tommy. Pak Tommy, kalau mungkin di analisa itu ada yang tidak punya sama sekali, misalnya, oh nggak ada itu warrior-nya sama sekali, atau nggak ada artisnya misalnya sama sekali, siasatnya seperti apa untuk mungkin baik atau dari kita atau anak kita yang punya seperti itu? Thank you. Sebagai rule and talent itu memang itu sudah ditentukan oleh alam semesta ya Bu, kalau menurut ilmu ini. Jadi kalau misalnya anak kita nggak ada warriornya, ya nggak apa-apa Bu, nggak ada masalah. Anak kita itu nanti akan punya kok, nanti saya akan misalnya nanti ibu, bapak nanti konsultasi sama saya akan kasih lihat, ini loh anak ibu, bapak itu nilai profilnya itu seperti ini. Dan itu bagus, nggak ada yang jelek. Karena kita bicara, kalau kita bicara ilmu ini, kita bicara balance and harmony gitu loh, Bu. Jadi contohnya begini, contoh begini aja deh yang paling gampang, supaya jangan khawatir Bapak Ibu kalau nggak punya ini, nggak punya itu, nggak. Jangan khawatir, karena itu semua sama. Ada baik, ada buruk. Memang tadi saya salah ngomong karena saya favoritnya ada di The Warrior ya, tapi saya sendiri nggak punya itu. Gitu. Tapi intinya adalah, contoh misalnya gini, Bapak Ibu punya anak nih, Bapak Ibu bilang, selalu kan orang tua tuh bilang, oh anak saya mau jadi pilot, oh anak saya mau jadi insinyur, arsitek, engineer, dokter. It's okay, fine aja. Cita-cita Bapak Ibu untuk lakukan itu. Tetapi kita bicara, karena tadi kan saya bicara destiny ya, bukan nasib loh, bukan nasib. Jangan salah sangka. Ini adalah destination, path, tujuan hidup daripada seseorang, dari pribadi. Contoh misalnya begini, saya mestinya pergi ke Semarang, tetapi saya tahu-tahu perginya ke Surabaya. Nah, salah dong. Akhirnya saya di Surabaya, aduh kok begini ya, nggak oke ya. Terus saya nggak hidup di Surabaya. Saya balik lagi ke Jakarta. Terus saya pikir-pikir saya mau kemana lagi nih. Tetap nih saya mesti ke Semarang. Terus tahu-tahu saya ke Jogja. Lah, salah lagi gitu kan. Saya berjuang di Jogja. Tapi bagus apa enggak? Bagus, bisa hidup, tetapi tidak maksimal. Akhirnya saya balik lagi ke Jakarta. Dan pada akhirnya mungkin saya akhirnya ke Semarang. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kita atau anak-anak kita kehilangan waktu yang tidak bisa di-rewind. Tidak bisa di-rewind lagi itu. Udah selesai waktunya. Kita nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya anak-anak kita sudah sampai umur 40, 50, kasihan mereka. Kenapa? Karena mereka nggak bisa rewind lagi ke belakang. Agak sulit, meskipun bisa. Bisa sih, dengan effort yang lebih gede. Tapi intinya, ilmu ini, pengetahuan ini memberikan destination, path, patron untuk kita atau anak-anak kita. Jadi contoh ada anak disuruh jadi dokter. Jadi nggak dokter? Jadi. Siapa bilang nggak jadi? Jadi. Tapi dokternya dokter apa dulu? Dokter puskesmas, ibu-ibu, bapak-bapak. Terus hidup nggak? Hidup. Maksimal nggak? Enggak. Mau jadi spesialis susah, mau jadi apa susah. Kasihan gitu loh. Nah itulah yang dipelajari oleh ilmu ini gitu loh. Gitu loh. Jadi kasihan anak-anak yang atau kita sendiri mungkin yang dulu dipaksa juga kasihan gitu. Kita jadi nggak maksimal dalam hidup. Kita kalau saya lebih maksimal misalnya jadi petani lebih maksimal. Saya bisa jadi oke di petani gitu. Tapi terus kalau saya disuruh sama orang tua saya jadi arsitek, saya jadi anak buah orang terus Bu. Jadi anak buah orang dimarah-marahin sama orang kan. Suruh begini, kerja sampai malam-malam, jam 3, jam 4 pagi. Saya
Ada saya punya teman, itu kalau saya lihat, waduh, dia ngerjain anak buahnya kejem banget gitu, sampai jam 3, jam 4 pagi. Gitu. Jadi, dalam artian ya itu arsitek. Saya nanya sama dia, Yur, teman saya namanya Yuri. Dia arsitek lumayan top ya. Yur, lu kenapa sih kerjain anak buah lu? Loh, emang kerjaannya belum selesai, kata dia. Oh gitu. Bayangin kalau anak kita sampai jam 3, jam 4 pagi, cuma karena jadi anak buah. Mendingan jadi petani. Kenapa? Punya sendiri. Malah bisa lebih berkembang. Nah, itu hal-hal seperti ini yang memang dipelajari oleh ilmu ini, Bapak Ibu. Jadi, destination seseorang gitu. Bukannya destiny ya, bukan nasib. Kalau nasib saya nggak bicara nasib. Karena kalau destiny itu katanya, oh ya udah, itu yang Taiwan punya tuh. Nggak change. Nah, kalau di Malaysia jadinya destination, not destiny gitu. Jadi, ya udah, begitu kita nggak cocok nih, kita buru-buru berubah, cari path yang benar lah. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, terima kasih tanggapannya Pak Tommy. Sepertinya yang di rumah sudah ada pertanyaan, boleh dibuka Bapak Operator? Oh, ya. Ada pertanyaan dari Ibu Cynthia Oi. Bagaimana cara mengetahui profiling anak yang masih kecil, Pak Tommy? Ya, kalau mengetahui profiling anak yang kecil sih, ya Bu Moderator, itu langsung ketahuan langsung aja kasih saya tahun, tanggal, bulan, tanggal, jam lahir, udah. Itu aja langsung kita tahu profilnya gitu. Mudah, tinggal nanti kalau mau konsultasi yuk, nanti saya jelasin lebih apa ya, lebih detail. Kenapa begitu? Karena kalau kita bicara sekarang di sini ya agak ribet ya. Cuman maksudnya kalau mau boleh, nanti saya akan jelasin secara detail. Karena saya biasanya begini, kalau saya biasanya keluarga sih, Bapak Ibu. Jadi kalau bicara anak, saya pengennya Bapak Ibunya ikut gitu loh. Jadi Bapak, Ibu, dan si anak gitu. Ya, jangan cuma ibunya aja atau bapaknya aja. Karena ini merupakan satu kesatuan kalau di dalam metafisik. Jadi nggak bisa terpisahkan. Jadi bapak ada ibu, bapak kepala naga, ibu buntut naga, si anak badannya naga. Nah itu, jadi kita akan bicara nanti di situ. Kira-kira gitu sih, Bu Moderator. Langsung ketahuan kok, gampang kok itu. Tapi kalau cuma ketahuan aja ya nggak ada guna. Yang penting dijelasin, mesti ngapain. Baik, terima kasih Pak Tommy. Untuk Ibu Cynthia mungkin nanti bisa langsung bertanya gitu ya dengan Pak Tommy-nya, bisa di WA atau dihubungi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu yang di sini yang oke, Ibu Lia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Tommy. Selamat pagi Bu. Senang bisa bertatap muka kembali dengan Pak Tommy. Kebetulan saya Lia. Kebetulan waktu SD anak saya pernah ikut profiling Pak Tommy dan puji Tuhan ini buat kami sangat bermanfaat sekali karena kebetulan anak saya sekarang sudah SMA Pak Tommy. Oh iya. Jadi ya, saya mau kasih menginfokan bahwa pentingnya untuk mengikuti profiling ini karena saya udah merasakan ini kan semacam jadi guidance gitu buat kami sekeluarga. Bahkan itu pentingnya terlihat pada saat mereka ini sekarang udah mau masuk kuliah. Kebetulan anak saya sudah yang satu udah kelas 3 SMA, yang satu kelas 2. Sejak mereka masuk SMA kan mulai berpikir tentang mau kuliah di mana, tertarik bidang pekerjaan apa. Kebetulan memang sejak saya dapat hasil ini dari Pak Tommy, itu saya selalu baca. Manfaatnya buat kami sebagai parents adalah how to handle mereka saat misalnya mereka mulai melawan kita gitu. Karena kan seiring berjalannya waktu ya. Waktu mereka SD, saya membaca hasil dari Pak Tommy ini, oh kok belum ya, kok nggak gini ya. Tapi seiring berjalan waktu, begitu mereka dewasa, itu saya ngelihat pada saat mereka mulai bukan membantah, mereka mulai mengeluarkan
pendapat yang menurut kami itu kok gini, kaget kita kan, kok sekritis ini, kok bisa nanya ini, padahal kita ngajarinnya nggak gini gitu. Waktu itu saya mulai baca lagi Pak Tommy, oh ternyata Day Masternya itu dia terlahir sebagai manusia yang seperti ini, bukan karena dia turunan saya, bukan karena apa yang saya ajarin, tapi di sini ada catatan yang sudah dibilang Pak Tommy itu yang hasilnya ya Pak, itu hampir mirip lah. Jadi pada saat yang awal-awal mungkin menjawab bantahan mereka tuh kami marah, tapi setelah kami baca, oh ternyata handle-nya nggak harus marah, karena sebagai manusia terlahirnya seperti ini gitu. Ini yang kurang lebih itulah, jadi sampai Noble Year itu di umur berapa sampai umur berapa itu kalau Bapak Ibu mungkin mengikuti, ini nanti ya tindak lanjutnya Bapak Ibu ikut, ada nanti ditulis itu Noble Year, anak saya itu yang nomor 2 dari umur 11 sampai 12 tahun, 11 sampai 21 tahun, terus umur sekian sampai sekian ditulis. Itu saya coba. Saya coba materinya Pak Tommy ini dengan sebelum umur 11, saya bawa mereka kursus musik misalnya. Ternyata memang talentanya di situ. Dan setelah umur 11, saat dia sudah berprogres, di usia Noble Year itu, kesempatan-kesempatan di bidang itu terbuka gitu. Jadi saya merasa, oh oke, ini langkahnya yang saya ambil sepertinya tepat. Terus bagaimana mereka sebagai pribadi saat mereka dewasa, bagaimana mereka cara berpikir, sampai bagaimana mereka, kebutuhan mereka akan kedua orang tuanya itu ada di hasilnya, sampai peran ibu dalam kehidupan mereka itu seperti apa, peran ayah dalam kehidupan mereka seperti apa tuh jadi ada. Jadi kalau ada anak yang misalnya pengen deket ibunya terus, kadang-kadang ibunya apa sih deket-deket terus? Dia sebagai manusia itu seperti itu gitu. Jadi ini bagaimana kita memahami mereka gitu. Kenapa saya bilang ini guidance ya karena saya membaca itu ya. Tapi memang itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Pertanyaan saya Pak Tommy, anak saya yang pertama, di sini kan ditulis juga kan Pak di hasilnya sektor-sektor pekerjaan nanti di masa depan mereka gitu. Sektor-sektor pekerjaan itu yang sering kita bahas hari ini di rumah adalah mereka jadinya milihnya kuliahnya apa? Karena sektor-sektor pekerjaan. Oh, saya udah agak lupa ya karena udah lama ya Bu ya. Jadi yang saya kasih ke Ibu dulu apa ya sektor? Bukan sektor dalam artian. Oke, maaf. Saking hebohnya ya. Jadi sektor-sektor pekerjaan itu kan saya bahaskan sama mereka karena sudah ditulis di sini. Ada beberapa yang memang mirip, jadi saya, oh ya karena ini di gini kamu bisa deh coba ini. Cuman pertanyaan saya, anak saya yang pertama itu yang elemen tanah Pak Tommy. Tapi seiring berjalannya waktu, saya melihat kok bidang-bidang pekerjaan yang ditulis ini kok nggak mirip ya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa berubah ya Pak seiring berjalannya waktu dan keadaan? Enggak Bu, nggak bisa berubah. Jadi kembali lagi kalau memang patronnya seperti itu ya begitulah Bu kira-kira. Jadi tergantung ibu dan si anaknya mau ikut atau enggak. Yang tadi saya jelasin ya bisa maksimal atau tidak maksimal. Kalau saya sih yang saya tulis untuk ibu kemarin waktu zaman kita ketemu di apartemen ya Bu ya, kalau nggak salah ya. Ya benar. Iya. Jadi ya itu untuk anak-anak ibu. Nah, cari aja yang paling oke menurut Bapak Ibu dan menurut anaknya sih gitu. Karena kalau misalnya kita lari, ini sih menurut ilmu ini ya Bu. Kalau kita lari dari kita punya pet atau kita punya patron, memang yang itu tadi saya bilang kurang maksimal lah, nggak maksimal gitu. Sayang sih gitu. Karena untuk si anak pasti kalau dia ikutin petnya, menurut ilmu ini, kembali lagi menurut ilmu ini ya, nggak ilmu yang lain, itu akan maksimal. Maksimalnya karena apa? Karena handicapnya sangat sedikit. Jadi kalau orang itu misalnya contoh, taruhlah saya mau buat restoran. Restoran berarti kan bisnis api nih, begitu Bu ya. Nah, saya paksain nih restoran, padahal saya nggak cocok di restoran.
menurut ilmu ini. Jadi nggak restoran saya? Jadi, Bu. Terus untung nggak? Untung. Tetapi kondisinya handicapnya kegedean, dalam artian contoh saya punya koki ya, chefnya keluar masuk, waitersnya keluar masuk, terus saya dapat tempat mahal seperti itu. Jadi handicapnya banyak. Untung, tapi untungnya nggak maksimal karena cost-nya kegedean nantinya. Seperti itulah kira-kira. Nah, kalau misalnya contoh yang tadi saya bilang soal dokter gitu, nah itu kira-kira seperti itu. Nah, cuman memang godaannya alam semesta begitu. Kadang-kadang sesuatu yang kayaknya, aduh kenapa jadi begini ya, gue mesti pilih, saya mesti pilih kerjaan begini ya. Ternyata begitu kita pilih, kita maksimal gitu. Nah, itu contoh-contoh yang apa ya, yang baku sih dalam ilmu ini. Contoh gini lah, Bu. Misalnya ibu nih, ibu sionya apa ya, Bu? Naga. Naga. Nah, tahun ini ibu capek, Bu, gitu aja. Ya kan? Ibu capek lah gitu. Nah, tahun depan baru ibu mulai oke. Gitu. Nah, capeknya tapi nggak capek-capek amat ya. Daripada CEO anjing misalnya. Nah, itu udah pakemnya. Nah, masalah terus ada orang bilang, enggak, saya nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. It's okay. Bagus dong kalau nggak apa-apa gitu loh. Nah, tapi kalau untuk CEO-CEO kayak kelinci, kayak CEO anjing, CEO naga, capek tahun ini, gitu aja. Nah, naga rankingnya paling rendah sih memang gitu, karena naga itu kan jadi apa namanya raja masuk kota lah kira-kira gitu, bangsawan masuk kota. Jadi ibu akan banyak disorot orang, namanya Grand Duke. Ibu punya star tuh Grand Duke. Nah, ibu lagi disorot orang lah kira-kira. Jadi kalau raja itu kan atau bangsawan masuk ke satu daerah, dia mesti sempurna lah ya. Kancing copot satu juga udah kancingnya copot satu nih udah diomongin orang kira-kira gitu. Nah, emosionalnya di tahun ini gitu loh kalau untuk ibu. Ya itu kalau menurut ilmu inilah kira-kira seperti itu. Gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Lia sharing dan pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ariene Liana Hasan. Selamat pagi Pak Tommy, mau tanya profil anak yang kita prediksi saat ini, apakah seiring dia bertambahnya umur profil akan berubah? Mungkin sama seperti ya yang ditanyakan oleh Ibu Lia. Misal kecilnya dia terlihat warrior, tapi misal setelah remaja malah lebih penakut. Apakah mungkin seperti itu? Boleh langsung dijawab saja Pak Tommy. Enggak sih, kalau mereka sudah punya patron. Karena gini, patron itu maksud saya gini, patronnya adalah pada saat anak kita lahir, alam semesta ikut campur. Ini menurut ilmu ini ya, alam semesta ikut campur. Jadi nggak ada orang di dunia ini yang tidak punya tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, dan jam lahir. Pasti punya itu semua. Kalau nggak dia tahu nongol gitu ya nggak mungkin lah ya. Nah itu, disitulah alam semesta lahir. Di situ alam semesta udah memberikan apa patron dia menurut ilmu ini. Dan ilmu ini adalah ilmu statistik karena dia melihat dari teori-teori kemungkinan, terus dia catat dari ribuan tahun sebelum Masehi. Kira-kira 2735 kalau nggak salah sebelum Masehi, mereka udah catat. Jadi orang-orang yang lahir di punya kesamaan itu memang ternyata karakternya dan bagaimana mereka jadinya seperti apa itu udah tercatat. Jadi itu statistik. Cuman memang ilmu ini jadinya kelihatannya kayak ilmu klinik gitu, sok meramal misalnya. Nggak bisa. Ilmu ini nggak bisa meramal. Jadi kalau misalnya anak ibu udah warrior, tetap warrior sampai tua. Begitu dia lahir, dia akan tetap warrior. Nggak akan dia berubah. Karena itu udah dari alam semesta yang memberikan. Menurut ilmu ini kembali lagi ya. Gitu. Jadi bukan menurut yang lain. Itu sih, Bu.
Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Limvike Salim, izin tanya Pak Tommy, boleh dijelaskan dan disampaikan umur yang disarankan untuk mendapatkan profiling anak yang tepat? Silakan langsung dijawab saja Pak Tommy. Kalau saya dari nol sih, dari 0 tahun, dari bulan, karena anak itu nanti untuk Bapak Ibu ketahui bahwa di umur 6 tahun itu dia akan dapat ciong dia lah ya, kalau menurut ilmu ini. Jadi jagalah anak ibu pada saat umur 6 tahun. Nanti kembali lagi di umur 66 tahun. Nah itu ciong berat tuh namanya. Jadi dijaga supaya anak-anak kita tetap sehat di umur 6. Kalau dia udah lulus umur 6, udah terus deh sampai nanti dia dewasa di umur 66 dia akan menghadapi lagi ciong kedua. Jadi dari umur 0, Bu. Baik, terima kasih Pak Tommy. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Dari, silakan Ibu. Pagi Pak Tommy, saya mau tanya kalau misalnya nggak tahu jam lahir gimana Pak? Bisa hasilnya bisa benar atau melenceng gitu Pak? Karena jadi ya, okay. Karena kalau orang tua udah misalnya udah nggak tahu lagi kita lahirnya jam berapa gitu Pak. Iya sih. Ya, tapi intinya gini, kalau kita bicara soal 100% ya Bu, 100% itu kan terdiri dari 25, 25, 25, 25. Jadi 100 ya Bu ya. Nah, kalau tanggal lahir, jam lahir kita nggak tahu ya, kita cuma dapat perkiraannya 75% dari kita punya pribadi kita, karakter kita, atau nanti kita mau kemana. Nah, 75% itu dibagi lagi 80% dari 75% kita, gitu loh Bu. Kira-kira gitu. Karena kita bicara 4 pilar. Memang sulit sih, kadang-kadang kita nggak tahu jam ya. Apalagi terus terang kalau akte-akte di Jakarta, akte Jakarta, anak saya juga nggak ada aktenya tuh jam. Tapi kalau di luar daerah, saya lahir tahun 1960, itu akte saya sih udah lecek-lecek ya. Tetap ada sih jam lahirnya. Saya lahir di Bandung. Itu aja sih. Tapi kalau Ibu tetap mau tahu, nggak apa-apa Bu. Jadi 75% kali 80%. Nah itu ketepatannya kira-kira. Mungkin boleh nimbrung aja ya. Bu Lia, kan tahunnya deket-deketan ya. Biasanya kalau yang akte yang lama itu ada sih, tapi kalau enggak, kalau yang sekarang-sekarang ya paling ikut yang rumah sakit, itu kan biasanya udah ada. Itu aja. Karena kalau yang akte yang sekarang kayaknya nggak ada, anak-anak yang sekarang ini nggak ada tulisan jamnya. Kita harus melihat dari yang rumah sakit. Tapi kalau yang tahun kita ya Miss Yun dan Bu Yuli itu biasanya ada, tapi tergantung tadi yang kayak Pak Tommy. Saya nggak tahu kalau Jakarta, tapi kan saya daerah, jadi ada tuh. Thank you. Baik, terima kasih temannya Miss Melani. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Pak Tommy, boleh sneak peek sedikit, kayaknya mungkin kebanyakan di sini yang show apa ya, tikus, wah langsung ngacung tuh. Oh, tikus. Boleh kasih sneak peek tikus sama anjing tuh Pak, untuk tahun sebentar lagi kan mau Imlek nih, gitu. Boleh deh show-show yang ada nih. Diintipin Pak, diintipin dikit gitu. Yang tikus, kuda, anjing, kebo saya Pak, kebo. Thank you. Ya kalau sio-sio misalnya tadi yang Bu Melani tanya ya, sio yang bagus-bagus tahun ini sih ya tikus oke. Ayam oke.
ular oke. Gitu. Ya, jadi cuman tikus di bawah lah rankingnya daripada ayam dan ular. Tapi intinya cuma satu sih Bu. Kalau kita oke, ya kita tetap harus bergerak gitu. Jadi bukan terus diem terus dapat peluang, ya enggak juga gitu. Jadi tetap bergerak, tetap jalan seperti kita punya lambang bulat. Jadi roda berputar gitu loh. Yin and yang tetap berputar. Nah, sio nggak oke ya, sio anjing nggak oke tahun ini karena sio ini naga. Gitu. Terus sio kelinci ya capek lah, kira-kira seperti itu. Macan, Dan Pak? macan belum masih oke aja, oke aja gitu. Intinya macan boleh misalnya membuat sesuatu keputusan yang baru, itu oke di tahun ini nggak apa-apa. Gitu. Tapi ini dibilang tahun depan pas Imlek ya? Kalau di tahun ular kebo sakti. Tahun ular. Kebo saya nih. Iya, sakti tahun depan. Gitu. Tahun depan sakti. Tahun ini sih capek dikit lah gitu. Iya. Ya. Makasih, Nah, macan nih, Pak, macan. Kalau macan tahun depan belum oke. Nanti tahun 2066, 2026 baru oke. Karena itu kan sio kuda berkuasa. Nah, itu temannya macan tuh. Tikus oke ya Pak ya tuh ya. Oh, tikus oke. Tahun ini lagi naik, tahun depan growth-nya bagus. Jadi 2025 itu kan tahun ular, tikus bagus. Ya, karena itu kalau kita sorry ya, gengnya lah Bu, gitu, gengnya. Gengnya. Ya, gengnya kalau kita ngomong geng. Jadi ada kalau saya bisa jelasin, ada 6 geng, satu geng tuh 6 sio, satu geng lagi 6 sio. Jadi sio yang satu geng misalnya contoh misalnya tikus punya teman kerbau itu punya teman ular, punya teman ayam, punya teman juga monyet. Gitu. Jadi 6 lah kira-kira seperti itu. Menaga. Jadi 6. Nah, terus di sisi lain, kalau kita bicara adalah ada sio macan, ada sio kelinci, ada sio kuda, ada sio kambing, ada sio anjing, ada sio babi, 6 juga. Nah, itu satu geng. Gitu, kira-kira. Thank you, Pak. Ini ada pertanyaan lagi nih. Ya. Baik, Pak Tommy, saya akan bacakan pertanyaan dari Bapak Fendi Joseph. Pagi Pak, apakah ada saran untuk orang tua sio tikus dan monyet berhadapan dengan anak sio kuda? Dan karir apa yang cocok untuk anak sio kuda? Begitu Pak. Ya kalau soal karir nanti kita ngobrol lebih lanjut ya. Tapi intinya cuma satu sih. Kalau yang sio tikus tadi bapaknya ya? Iya, betul. Ya bapaknya ya capek lah. Itu ciong Pak. Gitu. Ciong. Tapi sekarang kalau masih kecil ya nggak kelihatan. Nanti kalau udah besar baru kelihatan. Nah, tinggal bapak sebagai bapaknya si anak yang kuda ini ya udah harap maklum lah. Gitu. Toh kita tetap bapaknya. Kita lebih mengerti dia. Ya kita lebih mengalah sebagai orang tua. Pasti ngeselin. Pasti itu udah. Nggak bisa nggak. Nanti bapak lihat aja sendiri. Ngeselin banget. Nah, untuk si ibu lari. Gitu. Lari dalam artian dia akan, karena dia naga, dia teman bapak, sohibnya bapak, tapi dia akan lari tuh, karena dia juga lihat anaknya, aduh, ini kan anak gua gitu, nah, anak saya gitu, terus dia cabut tuh ke atas, sio naga biasanya cabut, udahlah, kalian aja selesain berdua gitu. Nah, intinya cuma satu sih, sebagai parent, sebagai orang tua, kita mengerti anak kita memang nggak cocok lah ya, kurang cocok lah sama kita. Nah, tapi kan tetap itu anak kita. Jadi ya udah kita sebagai orang tua ngalah, tapi kita coba memberikan guidance untuk dia seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya konsultasi ya yuk kita konsultasi, saya mungkin bicara sama anak bapak seperti apa. Sekarang umur berapa ya anaknya? Pak Fendi, umur berapa? Umur berapa?
Oh, prediksi. Oke. Sekarang umur anaknya? Oh, prediksi aja. Sebentar, ini biar jawab dulu ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Indria Pujia. Selamat pagi Pak, apa bedanya dengan tes bakat? Baik Ibu, mungkin saya juga akan membantu untuk menjawab bahwa perbedaannya mungkin di sini kalau dari tes bakatnya sendiri memang dari psikologi, dan kalau yang ini memang berbeda dari ilmu metafisika Cina gitu ya Bu ya. Semoga terjawab. Kemudian ada lagi tadi yang bertanya. Oke, nanti Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini juga kalau ingin meminta nomor Pak Tommy akan kami kirimkan melalui komen. Nanti mohon Bapak Operator untuk mencatat nomor Pak Tommy. Tadi mungkin ada yang ingin bertanya di sini. Oh, sudah ya. Baik. Oke. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Melda Simanjuntak. Kalau Sio Naga tahun 2025 bagaimana Pak Tommy? Oke, no problem. Tahun ini ya agak capek, tapi tahun depan udah mulai naik lah. Sio Naga tahun depan bagus lah. Kan temennya ular, naga itu temennya ular. Gitu. Baik, terima kasih Pak Tommy. Bapak Ibu, bagaimana apakah sudah atau masih ada yang ingin bertanya? Oh, oke, masih ada lagi dari Ibu Wahyuning Yuniarti. Kalau anak naga air cocok nggak Pak sama naga api dan tikus? Terima kasih. Sama tikusnya sih oke. Tapi sama naganya ya itu tadi. Nanti kebanyakan adu argumen akan banyak terjadi gitu. Nah kebetulan si anak naga api ya tadi ya. Si anak naga api atau si ibu yang naga api. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya ya Pak. Ini kalau jodoh juga bisa ya Pak ya? Jodoh? Kok jadi jodoh? Ya boleh, oke. Miss Bene udah nikah Pak, jadi ya harus terpaksa, harus cocok ya. Iya, kalau kita udah sama-sama udah bersama ya udahlah, kita nggak usah bicara lagi yang beginian gitu loh, karena ya udah sama-sama ya, mau diapain lagi. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai apakah kita, misalnya saya masih masih belum punya pasangan atau ibu belum punya pasangan, sebaiknya sih diatur. Sebaiknya ya moga-moga jadi bagus. Terus pada saat kita mau punya anak juga diatur gitu. Karena karena hari-hari ini kan beda sama zamannya saya lahir dulu, nggak bisa diatur karena belum ada yang namanya sesar gitu. Nah kalau sekarang kan udah top banget deh ilmu kedokteran untuk sesar, jadi diatur supaya jangan tadi tuh tahu-tahu bapaknya tikus, anaknya kuda, aduh capek gitu loh. Tapi iya kembali lagi ke alam semesta, apakah dikasih atau tidak. Tapi kan minimal kita usaha gitu loh. Usaha misalnya contoh nih ada bapak naga bilang, aduh saya mau punya anak nih. Nah punya anak kapan? Ya kalau bisa sih tahun depan misalnya di Sio Ular. Nah itu saling terhubung dengan baik gitu loh pada saat anak. Jadi dulu kita punya zaman saya kecil punya kayak ungkapan bahwa banyak anak banyak rezeki, atau enggak anak itu membawa rezeki. Iya betul, it's okay karena itu memang betul. Gitu. Tetapi rezekinya mau cari maksimal apa enggak gitu aja.
rezekinya misalnya saya cuma bicara mengenai nilai uang misalnya. Kalau saya lahirin ini dapatnya 1.000, tapi kalau misalnya saya lahirin yang begini dapatnya 100.000 gitu ya, itu tinggal pilih kita gitu. Tapi itu tetap anak kan, jadi nggak ada masalah. Kalau bisa diatur, silakan diatur. Kalau saya sih saranin diatur. Baik, Pak Tommy, terima kasih untuk tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Alfri. Kalau kelahiran Januari 71 masuk sio babi atau anjing? Dan bagaimana prediksi tahun 2025? Kalau Januari masih sio anjing sih gitu. Anjing tahun ini ya nggak oke. Tahun depan mulai naik tahun depan, tapi belum top. Nanti di tahun 2026 lah baru oke. Tuh. Baik, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih. Sekali lagi, jika ada yang ingin bertanya atau ingin konsultasi, nanti kami akan kirimkan nomor Pak Tommy melalui message Zoom yang di online, dan yang di sini nanti boleh kami akan kasih. Izin bertanya untuk pertanyaan dari Ibu Arlen Diana Hasan. Pak, maaf mau tanya lagi, kalau taruh akuarium ikan di rumah itu bagusnya di mana ya? Apakah boleh di ruang tamu? Saya belum bisa jawab, terus terang belum bisa jawab karena saya belum tahu pakciknya ibu ini dan pakciknya bapaknya, gitu, apa suaminya. Jadi saya belum bisa jawab, karena itu mesti udah bicara detail gitu. Jadi apakah bapak ibu perlu air atau tidak perlu air malahan? Karena air gini, sifat air itu adalah rilis. Ya. Elemen air itu kalau di ilmu ini adalah rilis. Jadi membuat orang santai gitu, membuat orang lebih adem, lebih menerima misalnya. Nah, kalau kita kebanyakan air, kita tambah air, kita makin menerima, kita makin males, makin capek gitu loh. Nah, itu nggak boleh gitu loh. Nah, itu kan saya mesti tahu dulu nih 4 pilarnya seperti apa, terus struktur elemennya seperti apa. Kalau di struktur elemennya memang airnya 0, ya perlu air. Kenapa? Karena tanpa elemen air, orang tersebut atau orang bersangkutan akan gampang stres, gampang ya pokoknya nggak tenang lah, kira-kira seperti itu. Jadi perlu tahu 4 pilarnya dulu. Kalau sekarang saya langsung nilai salah, takutnya salah, karena saya belum tahu 4 pilarnya apa gitu. Jadi 4 elemen itu komposisinya harmoni nggak, seimbang nggak, atau ada yang kurang. Kalau ternyata airnya si ibu ini banyak, terus dia tambah lagi akuarium, ya makin lemes gitu. Gitu sih kalau menurut saya, ya, jawaban saya. Jadi ya tinggal seperti apa struktur elemennya seperti apa. Pak, mau nanya ya Pak ya. Kan kalau di sekolah tuh kan anak-anak dari, mungkin kalau yang SD itu yang paling panjang tuh, yang langsung 6 tahun. Dengan show yang macam-macam, dan saya nggak tahu apakah tiap tahun itu elemennya berubah. Yang mau saya tanyakan lebih ke, biasanya kan kalau misalnya anak yang show unsur tanah misalnya, itu kan kita mesti kasih apa nih di ruangan kelas, atau apa yang membuat mereka mungkin tidak terlalu, kayak tadi Bapak bilang misalnya jangan sampai terlalu nerima banget, tapi kita bisa mendukung apa, misalnya kalau yang di sekolah kita bisa mendukung apa lingkungan di sekolah, sehingga anak dengan yang angkatan itu, baik itu kelas 1 atau kelas 6 atau kelas 7 atau kelas 10, itu punya apa yang bisa kita ubah gitu loh Pak, dari lingkungan belajar mereka. Itu aja sih Pak.
Iya, kalau mau bicara itu, saya mesti satu persatu, Bu. Jadi nggak bisa generalisir. Jadi dalam artian, misalnya kayak tadi Ibu bilang dia sio kebo tanah kan gitu. Anak ini pasti melo. Gampang apa ya? Gampang. Ada dua sio itu ada kelinci dan kerbau itu melo lah orangnya. Nah kita kalau menghadapi dia ya jangan sampai dia tersinggung hatinya. Nah, cuman karena dia kerbau tanah, biasanya keras kepala dia. Dia ada aja dah apa yang kita sebagai guru misalnya kasih tahu dia akan bisa membantah apapun itu karena dia udah kebo terus dia tanah. Jadi apa ya jejak gitu loh. Jadi susah untuk digoyahkan, apalagi kalau dia logam, sangat keras kepala. Nah, tinggal kita sebagai ibu guru ya mengerti anak ini seperti apa gitu loh. Misalnya karena dia sangat keras kepala, ya kita deketin dia secara private, secara pribadi gitu. Emang agak repot sih, tapi secara pribadi gitu. Kasih apa sih maunya dia gitu. Karena dia ini melo, udah pasti melo lah, moody lah dia. Dia nggak mau dia dibilang begini begitu, enggak. Tapi kasih tantangan aja supaya dia seruduk. Apa? Kamu mau apa? Ya udah kasih gitu. Terus misalnya ada yang lain lagi. Nah, jadi memang susah kalau kita bicara generalisir dalam satu kelas. Kita mesti benar-benar lihat anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, anak ini bagaimana, anak ini bagaimana. Iya, ya mau nggak mau sih sebagai guru ya ya harus lakukan itu kalau menurut saya sih. Sehingga nanti SHB kan jadi top, Marco top gitu. Intinya cuma amin. Ya, intinya itu, Bu. Kenapa? Karena anak-anak itu kan beda-beda. Nah, syukur-syukur kalau mereka itu rata-rata lahirnya sama kan. Karena biasanya kan jarang dong misalnya tinggal kelas atau nah, kalau ada yang tinggal kelas mungkin dia beda sendiri. Nah, itu yang perlu perlu dikasih attention yang lebih banyak lah gitu. Tapi kalau kita bicara kelas, kita mesti tahu benar sih anak ini apa gitu. Terutama tahun dan day-masternya, tanggalnya. Nah, itu nanti tinggal dirinci. Anak ini begini. Nah, bagaimana sih kita mesti menghadapi anak ini? Nah, itu kira-kira. Karena biar bagaimana mereka belum tahu change, tapi kita sebagai ibu bapak dan guru ya kita mesti buat itu menjadi change, berubah supaya anak ini lebih apa ya, lebih aware, lebih realize siapa sih dia gitu. Itu sih Bu. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ada Baik, tambahan pertanyaan Pak Tommy, pertanyaan dari YouTube dari Ibu Ute Syahaan. Siang Pak, kalau istri kelahiran 92, suami 91, anak pertama kelahiran tahun 2020, apakah cocok ya kalau plan anak kedua sebaiknya di tahun berapa Pak? Gitu. 91 itu sio kambing kali ya? Kambing ya? 92 berarti sio monyet. Terus punya anak tadi apa? Sio 9 tahun 2020. 2020 sio tikus. Ya, terus maunya plan anak lagi gitu kira-kira. Iya. Iya, ini agak kambing ketemu monyet ketemu si sio monyet itu mungkin ibunya atau bapaknya ya itu pasti cocok sama anaknya yang sio tikus tahun 2020 gitu. Nah, kambing tinggal cari lagi dong temennya gitu. Nah, 2020 kan anaknya. Nah, kita sekarang 2024 ini kan sio naga. Jangan. Tahun 2025 sio ular juga nggak usah. Jadi 2026 lah. Cuman memang ini agak-agak ribetnya satu anak pertama yang 2020 nanti sama sio anak yang 2026 ini agak ciong gitu loh. Syukur-syukur kalau misalnya laki perempuan. Tapi kalau sesama gender repot. Gitu sih. Baik, terima kasih Pak Tommy.
Selanjutnya mungkin ada lagi. Dari sini mungkin Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada, maka untuk pertemuan hari ini sampai di sini saja. Bapak Ibu, saya akan sedikit membacakan kesimpulan kira-kira dari pertemuan hari ini. Bahwa setiap anak itu unik ya, berbeda-beda, memiliki talenta, kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Bahwa setiap kita juga sama ya, dikasih Tuhan keunikannya. Nah, dari situ mungkin kita perlu belajar mengenal diri kita sendiri, mengenal anak-anak kita, karakternya seperti apa, supaya kedepannya kita mengetahui cara-cara atau taktik atau rencana kita ke depannya supaya anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik, sukses dan juga bisa mencapai kehidupan yang lebih sejahtera. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Pak Vindi. Silakan Pak. Ya, terima kasih Miss Bene, Miss Mel, dan Pak Tommy. Ya, sedikit saja dari Admission, saya Fendi. Mau menyampaikan sedikit reminder saja untuk beberapa program kita. Boleh next Pak? Hanya 2 slide saja sedikit untuk infonya. Nah, kita punya ada program bulanan. Di bulan Desember ini kita ada diskon DPP up to 3.250.000. Mungkin untuk ibu-ibu dan mungkin di online belum ada plan melanjutkan, mungkin boleh saatnya tepat nih di Desember ini. Kita ada voucher buku seragam senilai 500.000. Ya, lalu kita punya advance registration untuk grade 5 dan grade 8. Kita extend lagi, yang kemarin mungkin sudah ada, kita extend lagi. Kita ada DPP fee hanya 29 juta. Ya, mungkin buat ibu, bapak yang di onsite dan juga online bisa manfaat kesempatan ini sampai dengan tanggal 20 Desember 2024. Oke. Yang berikutnya, reminder saja juga untuk program kami, kita punya sibling discount tetap ada dan juga parent get parent. Seperti biasa, kita ada diskon DPP up to 15% untuk sibling, mungkin bapak ibu yang di onsite dan juga online belum memasukkan anaknya. Dan juga parent get parent kita ada diskon, ada free SPP 1 bulan. Ya, cukup sekian. Dan terakhir ada nomor admission yang baru, mungkin bisa di save bapak ibu yang mungkin masih pakai nomor yang lama, kita sudah nomor baru. Untuk WA-nya ini bisa hubungi Mr. Adit dan Miss Marisa, nomor barunya. Ya, 0811 9150 312 atau 314. 312 untuk gedung 2, 314 untuk gedung 4 di sini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Pak Fendi. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam acara SHB Talk hari ini. Terima kasih kepada Bapak Tommy Yusuf sebagai narasumber kita pada hari ini. Sangat luar biasa Bapak sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kami. Akhir kata Bapak Ibu, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, dan juga sebagai penutup saya juga ingin membacakan pantun. Kalau di awal tadi saya membacakan pantun, di akhir juga saya akan membawakan pantun untuk Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh menjawab jakap. Minum jus pakai buah selasi. Jangan lupa mampir ke Sekolah Harapan Bangsa. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nomornya sudah dimasukkan ya. Nomornya Pak Tommy kalau ada orang tua atau dari kami yang hadir di sini ingin kontak Bapak. Baik Bu. Terima kasih. Thank you Pak. Terima kasih. Selamat Selamat siang.